Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan nikmat dan rahmatnya lah kita bisa dimudahkan dalam menuntut ilmu pada pertemuan kali ini, karena menuntut ilmu itu adalah nikmat juga yang sangat besar. Dan juga selawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, murid-murid sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada Rasulnya Allah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada bab yang selanjutnya, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi di dunia ini kita ada dua orang yang Allah perintahkan kita untuk mentaati mereka. Ada juga yang lain yang ini juga penting, yaitu adalah orang tua dan guru. Guru ini baik itu dia ustadz ataupun kiai. Nah, yang penting dia mengajarkan kepada kita ilmu. Nah, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, tapi ilmu umum yang misalkan kita niatkan juga untuk ibadah. Misalkan kalian belajar matematika, dengan belajar matematika ini niatnya misalkan agar bisa berhitung dengan baik dan benar, sehingga ketika melakukan zakat tidak salah, ketika melakukan apalagi membangun masjid kan pakai matematika juga, misalkan ada yang jadi arsitek. Nah, jadi hitung-hitungan kayak zakat terus warisan itu kan pakai hitung-hitungan. Nah, menghitung. Jadi walaupun pelajarannya umum, tapi kalau misalkan diarahkan, diniatkan untuk ibadah agama, maka itu juga ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Nah, baik. Tapi yang pertama ini kita akan membahas tentang menghormati orang tua. Orang tua yang di sini adalah maksudnya ayah dan ibu. Nah, bukan yang orang asal tua aja, kakek, ada orang-orang tua misalkan. Nah, itu memang hormat, tapi yang lebih diutamakan di sini adalah ibu dan ayah. Nah, pengertiannya makna hormat dan patuh kepada orang tua itu adalah hormat kepada orang tua itu artinya berbuat takzim. Takzim itu hormat. Nah, khidmat, menurut dan sopan kepada orang tua. Jadi kita itu menghormati mereka. Maksudnya ya tidak meremehkan mereka. Kalau kita meremehkan orang tua, itu neraka tempatnya. Karena orang yang meremehkan itu sama dengan mendurhakai orang tua. Orang yang durhaka dengan orang tua, jangan berpikiran kalian kita ini bakal masuk surga selama kita itu masih durhaka sama kedua orang tua. Karena ridho Allah itu berdasarkan ridho orang tua kalian, orang tua kita juga. Kalau orang tua kita nggak ridho dengan kita, maka Allah pun nggak ridho dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada batasannya. Kalau keluar dari lintasannya agama, misalkan orang tua menyuruh untuk main judi, nah maka kita boleh melawannya, walaupun dengan melawan tersebut orang tua kita marah, tapi kita tidak ingin melawan Allah, karena perintah yang paling tinggi itu adalah perintahnya Allah. Nah, perintah Allah apa? Jangan berjudi, jangan mabuk-mabukan. Tapi orang tua nyuruh misalkan, kita wajib melarang, kita wajib menolak, tapi menolaknya dengan cara yang halus, dengan yang baik, bukan nggak marah-marah. Nah, karena orang tua itu adalah ridho mereka berdasarkan ridho Allah berdasarkan ridho orang tua kita. Kita semua pasti punya orang tua, cuman ada yang masih hidup, ada yang meninggal dunia. Nah, kita karena lahir dari mereka, bukan dari batu. Ada yang kalian dari batu? Enggak ada kan? Nah, kecuali kan dari batu.
atau dari bak sampah. Walaupun dari bak sampah pun pasti dia ada orang tuanya. Nemu depan rumah, di bawah jembatan dapat hutan jadi Tarsan, enggak gitu. Semua ada orang tuanya. Kecuali Nabi Adam. Nabi Adam nggak ada ayah dan ibu. Siti Hawa juga nggak ada ayah dan ibu. Nabi Isa itu nggak ada ayahnya. Kalau kita ada ayah kita, ada ibu kita. Cuman ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Terus patuh itu kepada orang tua artinya menaati dan mengikuti nasihat serta aturan orang yang lebih tua seperti orang tua ayah dan ibu kita. Jadi kita disuruh untuk menaati dan mengikuti nasihat mereka. Ditaati dan dipatuhi serta didengarkan. Kalau mereka orang tua kita itu menasihati kita, dia didengarkan. Jangan tutup telinga, jangan kabur, dengarkan. Baik, dalilnya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang hormat dan patuh pada orang tua. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya. Ini memang Islam. Islam itu menyembah Allah Subhanahu wa taala atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Ini tauhid namanya, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mempersekutukannya dan dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Ternyata ikut juga setelah kita beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak menyembah selain Allah, disuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karib kerabat, orang-orang dekat kita, saudara-saudara kita, anak-anak yatim juga berbuat baik kita disuruh. Terus orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba saya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi kita disuruh untuk berbuat baik kepada mereka-mereka tadi. Yang terpenting juga adalah kepada ibu dan bapak, berbuat baiklah kita. Terus ada lagi di dalam surah Al-Isra ayat 23. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kedua perkataan yang dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi kita dilarang untuk membantah mereka, bahkan mengucapkan kata saja jangan. Tolong ambilin gunting kuku misalkan, itu hati-hati kalian. Ibadah kalian itu enggak dipandang Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati gara-gara durhaka. Durhaka itu bahayanya luar biasa. Walaupun kita misalkan naik haji tiap tahun, sedekahnya bermiliar-miliar, ibadahnya tiap jam, tapi durhaka kepada kedua orang tua, maka jangan bermimpi bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita catat. Hati-hati, jangan sampai durhaka. Jadi kalau misalkan disuruh orang tua, berusahalah untuk menaatinya. Misalkan lagi main game, tolong belikan kecap. Yaudah, beli kecap. Taruh dulu HP-nya. Nanti kalah ya udah, berarti kalau misalkan takut kalah berarti kita ini adalah
pemain noob. Kalau misalkan kita itu pro, nah tolakkan balikan kecap, taruh aja, nanti kalah, dah nanti main lagi menang. Saya kan pro, gitu. Nah ini gara-gara saking noobnya ini diperintah orang tua nggak mau, takutnya kalah nanti. Kenapa takut kalah? Nah, jangan takut kalah kecuali lemah. Nah, makanya kalau diperintah orang tua nurut aja, jangan melawan. Kecuali tadi itu menyuruh, memerintahkan kepada yang bukan diajarkan dalam agama, maksudnya melawan perintah agama seperti tadi mabuk-mabukan, berjudi, disuruh untuk membunuh, disuruh untuk nah kamu bohong ya nanti, jangan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk berbohong. Jadi itu melanggar. Jadi jangan ditaati. Tapi kalau tidak bertentangan dengan agama, maka kita wajib untuk mentaatinya semampu kita. Semampu kita. Misalkan, kamu harus bisa bangun masjid. Nah, kita nggak mampu, gimana? Coba belajar tukang aja nggak bisa, kita bikin kandang ayam nggak bisa, apalagi bangun masjid. Nah, maka kita lakukan semampu kita. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Nanti kalau saya meninggal, kuburkan saya di Mekah. Gimana coba? Susah kan? Nah, makanya semampu kita aja. Baik, selanjutnya adalah perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Jadi bukan hanya didengarkan tapi juga dipatuhi. Kadang ada yang mendengarkan, iya mak, ya bah, nggih, tapi nggak dipatuhi. Nah itu salah. Didengarkan juga, nggih, ditaatin. Jangan didengarin aja, nggak ditaatin. Sama dengan gurunya juga, nggih ustaz aja, tapi nggak dipatuhi. Nah, itu salah juga. Hati-hati. Jangan demikian, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang durhaka. Terus yang kedua, membantu pekerjaan orang tua. Nah, orang tua dibantu. Kalau misalkan mereka perlu bantuan, dibantu. Kalau misalkan kalian lagi kayak nonton TV, tiba-tiba orang tua kalian tuh nyapu, kalian lihat ibu kalian capek, nah sini mak ulun jam nyapunya, nyapu. Apalagi kalau disuruh sapu yes, itu berarti disuruh langsung nyapu, jangan, enggak. Tapi yang maksudnya membantu pekerjaan ini yang memang kita bisa juga, jangan untuk menjadi beban saja. Misalkan kita bantu ibu masak, tapi hanya sebagai beban di situ, bukan untuk membantu nilainya. Bawa air tumpah-tumpah, mecahin telur tumpah, bawa piring pecah. Nah, jadi beban kan. Jadi membantu pun boleh, tapi kalau bisa memang benar-benar membantu, bukan untuk menyusahkan. Mbak, udah bantu masak lah. Pian istirahat aja, gosong. Jangan gitu juga. Yang bener. Nah, terus yang ketiga, senantiasa meminta doa restu dan izin. Nah, doakan ulun lah biar ulun ini jadi orang yang sukses. Doakan mudah-mudahan lekas cepat hafal Quran. Nah, minta doa. Doakanlah biar bisa menang turnamen. Nah, yang benar juga doanya, jangan yang enggak benar-benar. Doakan misalkan agar ulun bisa menjadi juara balap yang benar doanya. Kalau misalkan balap yang memang kejuaraan yang benar-benar, ya mungkin ada manfaatnya untuk olahraga. Tapi kalau yang enggak benar, lintasannya yang asal-asalan di jalan raya, ini enggak usah minta doa yang baik-baik. Minta doa yang benar. Doakan ulun menjadi orang sukses, doakan ulun agar panjang umur, doakan ulun jadi bisa menjadi dokter, jadi yang baik-baik, yang benar-benar. Dan minta izin. Keluar rumah minta izin. Ulun hendak menulah minta izin dulu, jangan langsung keluar aja. Terus yang keempat, menyayangi dan mengasihi orang tua. Jadi sayang dan mengasihi orang tua. Kalian lihat orang tua kita ini lagi sakit. Terus apa pikiran kita? Bantu orang tua atau mijitin kakinya? Ayah lagi capek, misalkan
baru pulang nguli misalkan, baru pulang dari kebun sawit, nah, capek kayaknya sampai kipas-kipas ya bantu kipasin, nah kipasin atau pijitin kakinya. Nah, tapi kalau kalian nggak bisa mijat ya nyusahin juga bisa jadi geli kata bapaknya. Jangan. Tapi yang kita bisa, dan mengasihi orang tua sakit, kita belajar bagaimana cara masak bubur, jadi masakin bubur untuk orang tua. Nah, jadi sayang kita dengan orang tua gitu. Dan juga bisa juga sayang itu maksudnya tidak menghabis-habiskan harta orang tua. Misalkan kita pengen beli ini beli itu, kita pikir oh iya kasihan orang tua nyari uang susah. Nah itu juga dengan tidak memboros-boroskan uang juga itu bukti kita sayang kepada orang tua. Yang selanjutnya, yang kelima, senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tua. Ini doanya diajarkan dalam Islam oleh Rasulullah SAW. Itu adalah doanya Rabbana atina fid dunya Rabbi Allahumma ufir lana dzunubana wali walidina. Nah, Allahumma fir lana, ya Allah ampunilah kami, filana dzunubana, dosa-dosa kami, kesalahan kami. Allahumma fir lana dzunubana wali walidina, dan kedua orang tua kami. Nah, jadi kita disuruh untuk meminta ampunan kepada mereka juga. Allahumma fir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana saghira, boleh. Nah, jadi sebagaimana ya Allah ampunilah dosa hamba dan kesalahan hamba dan juga kedua orang tua hamba, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi saya waktu kecil. Terus itu doa yang tadi kalau bisa setiap selesai sholat jangan ketinggalan. Terus yang selanjutnya tadi kan yang nomor 6, mewujudkan harapan dan cita-cita orang tua. Misalkan orang tua mama itu bercita-cita kamu nanti bisa menjadi orang yang sukses, menjadi guru. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan keinginan orang tua. Nah, mama ini pengen kamu jadi hafal Quran. Nah, jadi berusaha untuk jadi hafal Quran, misalkan. Jangan menjadi beban keluarga. Terus menyambung silaturahim serta menjaga hubungan baik dengan saudara dan sahabat orang tua. Jadi dengan keluarga, dengan sahabat orang tua, saudara orang tua, sahabat orang tua, kita juga punya hubungan baik dengan mereka. Jangan ibu kita ini punya teman, tapi kita ini bermusuhan dengan teman ibu, jangan. Nah, jadi kita harus berhubungan baik juga dengan keluarganya orang tua kita. Maksudnya paman bibi kita, dan juga teman-teman satu geng arisannya ibu kita juga, kita jangan bermasalah, jangan bermusuh-musuhan. Jadi kita harus baik terhadap mereka. Selanjutnya, hikmah berperilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua itu setara dengan jihad. Jihad ini pahalanya luar biasa. Apa pahalanya? Surga. Bayangkan, berbakti dengan kedua orang tua itu pahalanya surga, pahala jihad. Padahal jihad itu kan biasanya berperang sampai berkorban nyawa. Kalau hidup ya menang, kalau kalah mati. Bayangkan nyawa untuk mendapatkan pahala jihad. Ini kita ada cara lain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Itu setara dengan jihad. Yang kedua, berbakti kepada orang tua merupakan perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala cinta dengan orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau Allah sudah cinta dengan kita, maka apapun yang kita minta akan cepat untuk dikabulkan. Kalaupun belum dikabulkan, berarti itu belum baik untuk kita. Allah tunggu sampai baik. Atau Allah ganti dengan surga juga. Jadi prasangka baik dengan Allah. Ya Allah, kenapa nggak dikabulin? Allah pengen kita masuk surga. Jadi diampuni dosa kita. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadi wasilah memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada kita gara-gara orang tua ridho dengan kita. Jadi karena Allah itu meletakkan ridhonya sesuai dengan ridho orang tua kita kepada kita.
Kalau orang tua sangat ridho, nah saya ridho banget sama kamu, nah berarti Allah juga begitu ridho banget sama kita. Orang tua marah dengan kita, Allah juga marah dengan kita. Hati-hati. Nah, selanjutnya berbakti kepada nomor 4, orang yang berbakti kepada orang tua akan dimudahkan dalam segala perkara. Jadi urusan kita mudah. Kalau urusan itu susah banget, nah berarti ada masalah kita dengan orang tua kita. Jadi kita berbuat baik dengan orang tua, maka dimudahkanlah urusan-urusan kita. Yang kelima, orang yang berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezekinya dan diberkahi umurnya. Jadi kalau kita berbakti dengan orang tua kita, insya Allah rezeki kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan umur kita berkah. Bukan umur panjang tapi umur berkah. Walaupun umurnya pendek, tapi ibadahnya luar biasa, sangat bermanfaat bagi orang lain. Mau umur pendek masuk surga atau umur panjang masuk surga? Sebenarnya mending umur pendek tapi masuk surga. Karena tidak terlalu lama untuk merasakan pahitnya dunia. Nah, tapi kalau pendek neraka, panjang apalagi, nah itu naudzubillah. Ya, jadi kita memohon agar umur kita itu diberkahi. Sebenarnya sama-sama baik, yang penting ujung-ujungnya masuk surga. Mau umur pendek masuk surga, umur panjang masuk surga, yang penting ujungnya itu surga. Nah, percuma juga umur panjang neraka, yang penting ujungnya surga. Nah, makanya kita minta berkah umur dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Terus yang keenam, orang yang berbakti kepada orang tua akan memperoleh imbalan surga dan dijauhkan dari malapetaka. Nah, jadi kita tadi pahala jihad memang imbalannya surga, dan kita juga bakal dijauhkan dari malapetaka, yaitu bencana-bencana yang luar biasa besarnya. Insya Allah diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara kita berbakti kepada kedua orang tua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dimudahkan dalam memahaminya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma bil lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shaghara wal jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.